Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tentu sebelum khatib berbicara panjang lebar, khatib berwasiat pada hadirin umumnya, terlebih untuk diri khatib. Mari dalam situasi kondisi apapun yang sekarang kita hadapi, mari kita senantiasa untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwa, insyaallah hidup kita akan bahagia, baik sekarang ini di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hidup ini berbilang hadirin, baik berbilang hari, minggu, bulan dan tahun. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 bulan haram. Dari ayat di atas hadirin, kita memperoleh peringatan bahwa di antara waktu-waktu yang telah diatur Allah Subhanahu wa taala terdapat waktu yang mulia, yaitu salah satunya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Bulan Muharram adalah bulan yang bersejarah yang tidak mungkin kita lupakan, karena kita tahu hadirin, pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram atau yang dinamakan hari Asyura, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa anugerah kepada nabi dan rasul-rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kita tahu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ketika masih berada di surga, Nabi Adam dan istrinya telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu bersama, telah makan buah khuldi sehingga diturunkan ke dunia. Dari situlah Nabi Adam dan istrinya sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, dan akhirnya Nabi Adam dan istrinya minta ampun kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya hadirin, Nabi Adam dan istrinya diterima tobatnya. Nabi Adam dan istrinya terjadi pada tanggal 10 Muharram hadirin. Lalu yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam walaupun dihina, walaupun dicaci maki,
oleh kaumnya dalam berdakwah, mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam tidak mengenal putus asa. 950 tahun hadirin, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaumnya membangkang, bahkan istri dan anaknya sendiri ikut membangkang selama 950 tahun. Bayangkan hadirin, hanya 200 orang yang beriman dan diselamatkan Allah dengan menaiki perahu. Selamatnya Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman terjadi pada tanggal 10 Muharram juga hadirin. Lalu yang selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam hadirin, meskipun beliau sudah dilemparkan di dalam api yang menyala-nyala dengan hebatnya, namun Nabi Ibrahim selamat, tidak merasa panas dan tidak terbakar badannya. Ini pun terjadi pada tanggal 10 Muharram hadirin. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir. Ini pun terjadi pada tanggal 10 Muharram hadirin. Nabi Yakub sembuh dari penyakit matanya, dari kebutahan. Ini pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus hadirin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dapat keluar dari perut ikan yang sangat besar. Ini pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan banyak lagi nabi dan rasul yang mendapatkan kemenangan dan anugerah dari Allah di tanggal 10 Muharram hadirin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada nabi dan rasul pada tanggal 10 Muharram, maka kita sebagai umat Islam disunahkan dan diutamakan untuk menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa idal yahudu tasumuna Ashura faqalu hadzal yawmu dhahara fihi Musa ala fir'auna faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa antum aula bi Musa minhum fasumu. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, tiba-tiba beliau mendapat orang-orang Yahudi pada puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa 10 Muharram. Mereka berkata, ini adalah hari kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, kamu adalah lebih berhak atas Musa dada mereka, oleh sebab itu berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya puasa hari Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram, senantiasa beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram adalah menghapus dosa tahun lalu. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, la in baqitu ila qabilin li asumanna tasi'ah, sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku benar-benar akan berpuasa tanggal 9 Muharram hadirin, yang dinamakan hari Tasu'a, yang ke-10 hari Asyura. Hadis di atas hadirin memuat tentang keutamaan puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Walaupun ada kesamaan dalam ibadah, khususnya berpuasa, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi. Berapa hadis menyarankan agar puasa Asyura diikuti oleh puasa satu hari sebelumnya atau sesudah Asyura. Jadi boleh 9 sampai 10, boleh 10 sampai 11. Namun ada juga yang lebih baik, yaitu lebih utama 10, 9, 10, 11 kita puasa di bulan Muharram. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini
terutama untuk saya pribadi, umumnya untuk hadirin nanti bisa menjalankan puasa di tanggal 9, 10, 11 Muharram. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.